Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah pencemaran air di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pencemaran air itu. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air ini adalah masalah global yang utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Lanjut kita ke faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran air ini terjadi antara lain karena pembuangan sampah atau hasil sampingan lainnya ke dalam sungai, laut, saluran-saluran air, atau danau. Pencemaran air juga bisa dikatakan adanya bahan-bahan beracun yang terdapat dalam tanah, kemudian terbawa aliran air atau terbawa bahan pencemar udara oleh air hujan. Penyebab pencemaran sungai dan laut adalah 1. Kumuhan kilang. Pada umumnya, kumuhan kilang seperti sisa toksida dibuang ke sungai atau laut. Yang kedua, perbuatan individu pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah, minyak, dan najis. Next, dampak dari pencemaran air. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air, antara lain. Yang pertama, membahayakan kesehatan manusia. Kok bisa membahayakan kesehatan manusia? Yakni pengguna air sungai untuk konsumsi seperti minum, memasak, dan sebagainya itu kan digunakan oleh manusia. Jika air tersebut tercemar, maka air tersebut kan mengandung penyakit, jadi membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, membahayakan kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pencemar air juga membawa dampak pada kehidupan air. Hewan seperti ikan, udang, siput, atau ketam akan mati, serta tumbuhan seperti ganggang dan lain-lainnya juga mati dengan tumpahan minyak, pembuangan sampah, sisa-sisa air sabun, dan sisa toksit. Yang ketiga, terganggunya keindahan lingkungan. Dengan adanya pencemaran air yang menyebabkan air menjadi keruh atau tidak jernih, membuat hilangnya pemandangan yang asri dan indah pada aliran sungai dan sekitarnya. Yang keempat, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang bisa diukur dengan facial cuneiform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini telah dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Kemudian, penyebab dan dampak pencemaran air. 1. Limbah pemukiman. Limbah pemukiman mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik seperti deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Contohnya, sisa-sisa sayur, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Sampah ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Sampah organik yang dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarang. Tentunya kita pernah melihat pemukiman air sungai atau danau yang ditutupi buih deterjen. Deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Pada saat ini hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Pada umumnya, limbah industri mengandung limbah B3, yaitu bahan-bahan beracun. Menurut PP 18 tahun 99, pasal 1, limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga, limbah pertambangan. Limbah pertambangan seperti batu bara biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan.
Air yang mengandung kedua senyawa ini dapat berubah menjadi asam. Bila air yang bersifat asam ini melewati daerah batuan karang, kapur akan melakukan senyawa Ca dan Mg dari batuan tersebut. Kemudian mencegah atau mengurangi dampak pencemaran air. Limbah atau bahan buangan yang dihasilkan dari semua aktivitas kehidupan manusia, baik dari setiap rumah tangga, kegiatan pertanian, industri, serta pertambangan tidak bisa kita hindari. Namun kita bisa mencegah atau paling tidak mengurangi dampak dari limbah tersebut. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi segala akibat yang ditimbulkan oleh limbah berbahaya, seperti setiap rumah tangga sebaiknya menggunakan deterjen secukupnya, tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng kondo yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kemudian memilah sampah organik dan sampah anorganik. Pada saat ini tengah mempersiapkan pemberian insentif berupa subsidi bagi masyarakat yang melakukan pengomposan sampah kota. Beberapa manfaat pengomposan sampah antara lain: A. Mengurangi sampah di sumbernya, B. Mengurangi beban volume di TPA, C. Mengurangi biaya pengolahan, D. Menciptakan peluang kerja, E. Memperbaiki kondisi lingkungan, F. Mengurangi emisi gas rumah kaca, G. Menggunakan kompos mendukung produk organik. Yang terakhir, cara memperoleh air bersih. Air yang kita minum harus bersih sesuai standar. Demikian juga air yang kita gunakan untuk mandi, mencuci, memasak juga harus bersih. Bersih di sini artinya bersih dari segi fisik, kimiawi, dan biologis. Bersih secara fisik artinya jernih, tidak berwarna tawar, dan tidak berbau. Secara kimiawi, air yang kualitasnya baik adalah yang memiliki pH netral, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan ion-ion logam, serta bahan organik. Sedangkan bersih secara biologis artinya tidak mengandung mikroorganisme seperti bakteri baik yang patogen atau menyebabkan penyakit atau yang apotogen. Cara memperoleh air bersih tanpa bahan kimia atau dengan bahan alami. Cara ini biasanya digunakan untuk sumber air terbuka dengan menggunakan 3 macam bak, yaitu bak pengendap, bak penyaring, dan bak penampung air bersih yang ukurannya tergantung volume air yang akan dialirkan. Mula-mula, air dari sumbernya dialirkan ke bak pengendap, selanjutnya lewat saluran bambu yang pada bagian ujungnya diberi kawat kasa, dan bak pengendap air dialirkan ke dalam bak penyaring melalui parit yang berelok-elok dan berbatuan untuk mendapatkan kandungan oksigen. Atau jika tidak mungkin, parit dapat diganti dengan saluran bambu. Bak penyaring ini telah diisi dengan media penyaring yang disusun berturut-turut dari bagian dasar bak berupa batu setinggi 10 cm, kerikil 10 cm, pasir halus setinggi 20 cm, arang 5 cm, ijuk 10 cm, pasir halus 15 cm, dan lapisan paling atas diisi ijuk lagi setinggi 10 cm. Setelah melewati bak penyaring, air ditampung di dalam bak penampung air bersih untuk keperluan minum dan masak. Air ini tetap harus dimasak agar kumannya mati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.